Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke rezeki buat zodiak siapa kali ini di bulan Desember 2024. Rezeki buat akhir tahun Sagittarius. Gimana rezekinya di akhir tahun 2024 di bulan Desember ini? Mudah-mudahan banyak rezeki ya yang datang. Ini kartunya, kita buka keadaannya seperti apa rezekinya. 3 kartu pertama kita jadikan sebagai jalan ceritanya. 4 kartu buat zodiak Sagittarius ngelakuin apa dari keadaan yang ada. 4 kartu terakhir untuk keadaan sekitar zodiak Sagittariusnya seperti apa gitu. Kita buka ceritanya. Halo Sagi. Ada apa sebenarnya di keadaannya Sagi? Ini kartunya ya. Mudah-mudahan banyak hal baik terjadi buat zodiak Sagittariusnya. Ini bisa jadi usaha, bisa di karir, bisa di rezeki yang datang. Kita lihat kartu pertama yang keluar ya. Halo Sagi, ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinannya masing-masing. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya Sagi. Halo, the strength tentang kesabaran, sabar gini biasanya ya. Apapun yang jadi masalah, apapun yang jadi rintangan, seberat apapun masalahnya gitu bisa diatasin, seberat apapun keadaannya bisa teratasin. Mudah-mudahan kakaknya sabar buat ngadapin masalah-masalah yang ada ya. Dengan kesabaran ini, jangankan masalah gedenya, singa juga bisa ditundukkan gitu, bisa ditundukkan. Kita lanjut ceritanya seperti apa. Nih yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky ya. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah ikutin channelnya Rizky Tarot. Makasih banyak ya. Jangan lupa stay tune terus di channelnya karena semangat saya gitu ya, banyak yang nonton ya semangat gitu. Kita lanjut ceritanya seperti apa gitu ya. Ada strength, halo, kesabaran, sabar dulu Sagittarius ya. Bisa nggak buat lebih bersabar lagi? Harus ya. Dari mana? Dari sesuatu yang diusahakan, menemukan kegagalan, kitanya sabar, usahain lagi, gagal lagi, sabar gitu. Tapi mau sampai kapan gitu ya, jangan sampai hal yang sama terulang lagi tentang kegagalan. Harusnya kita udah bisa belajar dari apa kesalahan kita di keadaan sebelumnya, harus bisa jadi pelajaran buat kita ke depannya ya. Kartu paling bawah tentang perhitungan. Harus banyak sesuatu yang lebih diperhitungkan lagi. Jangan terlalu terburu-buru kalau mengambil keputusan, kalau mau mengeluarkan sesuatu, jangan terlalu terburu-buru. Kesalahan kakak dari mana? Terlalu gerungusuhnya, terlalu cepat gitu. Harus banyak yang diperhitungkan. Ini sebenarnya kalau kartu paling bawah gini, ini kakak lihai dalam memainkan keadaan gitu ya, dalam memainkan keadaan, dalam apa, mengatur pengeluaran pemasukan. Harus bisa lebih, bisa lagi agar tidak menemukan kekalahan lagi di depan buat diusahanya ya, buat sesuatu yang diusahakannya. Yang ngehalangin sebenarnya apa sih? The Star. Jangan nunggu impian datang gitu ya, jangan nunggu kayak jangan nunggu keberuntungan datang. Kitanya yang harus jemput bola. Kita harus punya kemauan, keinginan, kemana keinginan kita buat kedepannya. Jangan sampai ada sesuatu keberhasilan, orang berhasil ngelakuin ini, kakak ngusahain, usahain itu gitu. Ada keberhasilan di sini orang, kakak ngikut keberhasilan ke situ. Jangan ya. Kita hidup sendiri, punya jalan sendiri, punya rezeki sendiri, punya kapasitas sendiri. Lakukan apa yang kakak mau, lakukan apa yang kakak bisa, lakukan apa yang udah kakak pegang teh, kakak udah mampu, kapasitasnya kakak gitu ya, di mana itu yang diusahakan. Karena ini kakak juga bisa sesuai mampu kalau di kapasitasnya kakak gitu ya, kemampuan ada. Malah kalau kita ikut-ikutan tren, ikut-ikutan orang lain, kakaknya nanti yang keseret keadaannya malah kalah lagi. Kita buka keadaannya kak. Ini intinya zodiak Sagittariusnya udah mampu aja di keadaannya ya. Kita lihat apa yang dilakukan zodiak Sagi, ada energi apa aja. Harus lebih takut kehilangan sesuatu yang berharga sebenarnya ya. Ini kenapa ada kegagalan, kakak ikut tren tadi ya. Ini keadaan sekitar seperti apa, ada kekecewaan. Ini masih memperhatikan kak. Hati-hati sama keadaan sekitar karena emang sebelumnya pernah ngerasa dicurangin ya. Ada rasa sakit hati ke zodiak Sagittariusnya. Makanya kayak yang udahlah, nyerah, jangan nyerah. Ini nggak ada kata nyerah ya. Harusnya lebih berhati-hati lagi, harus lebih sayang lagi sama apa yang kita miliki, sama harta yang sekarang jadi milik kakak. Harus lebih sayang lagi sama hartanya ya. Yang sekarang kakak lakukan di keadaannya apa setelah menemukan kegagalan itu yang kakak temukan, yang kakak lakukan buat saat ini lebih ke sayang apa yang udah jadi milik kakak gitu, tentang harta, rezeki,
Kenapa sayang gitu? Bukan sayang ya, ini tentang pertimbangan. Jadi segala pengeluaran kalau kita mau ngusahain apa-apa, ngusahain sesuatu, apalagi ngikutin tren orang lain, kitanya harus lebih memperhatikan lagi pengeluaran pemasukan kitanya, nanti untung nggak ke kitanya gitu ya. Buat saat ini yang kakak lakukan kayak lebih ke memendam diri, udahlah nggak, aku soalnya yang kemarin juga ada kegagalan gitu, lebih ke sendiri maju. Ada The Magician kak, ada keajaiban datang di mana di sesuatu yang kita lakukan di sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita gitu, ada keberhasilan, ada The Magician. Ini keadaan sebelumnya kenapa kakak kayak yang udah kalah gitu ya, kenapa ada kekalahan di keadaan ini, di usaha ini, ada kecurangan di dalamnya kak, tentang kecurangan ini gitu ya, ada sesuatu yang curang di dalamnya, makanya nggak menemukan keberhasilan zodiak Sagittarius. Target ke depan dari keadaan ini apa? Ada rasa sakit hati. Tentang rasa sakit hati ini ya, tentang kecurangan ini udah ikhlaskan kalau mampu, kalau bisa maya. Dan seseorang juga di sana kecewa, tapi kecewa di sini ini masalah usaha mungkin ya, atau karir atau pekerjaan bisa. Kalau kekecewaan mah ada punya versi benar menurut versi masing-masing gitu. Jadi sebenarnya lakukan yang terbaik di jalurnya kita gitu buat kedepannya untuk keberhasilan zodiak Sagittarius di akhir tahun ini. Jadikan keadaan sebelumnya sebagai pelajaran untuk nanti 2025 kita maju ke depan lagi, buat lebih maju lagi ya, mudah-mudahan bisa lebih maju lagi dari keadaan sebelumnya. Harus merhatikan orang-orang sekitar agar tidak terjadi rasa sakit hati lagi ya, bukan gak percaya sama orang lain gitu kak. Jadi harus lebih hati-hati lagi ya. Ini keadaan orang sekitar apa, lebih ke diam. Kalau diam gini sebenarnya bukan memperhatikan, tapi dia nyari ketenangannya dia setelah keadaannya seperti ini tentang kecurangan ya. Orang lain juga nyari ketenangannya, gimana caranya supaya tenang. Ini target seseorang di sana, orang yang dealing atau orang yang curang sama zodiak Sagittarius mungkin ya, yang dia lakukan apa? Pergi mencari kebahagiaannya sendiri, mencari ketenangan. Karena di keadaan ini, di bisnis ini mungkin ya, dia ngerasain kekecewaan yang ada. Kekecewaan dari mana? Ini kakaknya lihai memainkan karakter, lihai memainkan. Jadi kalau rugi itu udah rugi, udah gitu. Seorang di sana kecewa sama itu, makanya mau maju, tapi ada baiknya juga gitu, ada bagusnya. Buat apa terus maju kalau keadaan kakaknya rugi gitu ya? Ada baiknya. Yang ditakutkan apa sama orang yang ini, takut nggak ada perubahan di kakaknya, makanya buat kedepannya dia mau pergi buat tinggalin. Tapi di keadaan ini dia juga kayak masih memantau gitu ya, melihat, memperhatikan keadaannya kakak. Kalau emang di kakak menemukan keberhasilan, mungkin mau buat bersama lagi ngusahain. Tapi ingat, hati-hati, keadaan sebelumnya ini ada kecurangan, jangan sampai gitu jatuh 2 kali ke lubang yang sama ya. Seperti itu, soalnya ini ke orang sekitar keadaannya masih memantau. Ke orang yang pernah curang sama zodiak Sagittarius mungkin ya, pernah memantau, bukan pernah, lagi memantau keadaan Sagittarius. Seperti itu keadaannya ya. Terima kasih banyak. Itu readingan buat zodiak Sagittarius. Readingan energi apa? Readingan energi rezeki buat akhir Desember, buat bulan Desember di akhir tahun 2024 ya. Mudah-mudahan awal 2025 menjadi awal yang baik rezekinya buat zodiak Sagittarius. Belajar dari pengalaman yang udah terjadi di keadaan sebelumnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.